Aku tak mengenalnya. Aku tidak tahu siapa dia. Tapi seolah Allah menitipkan pesan lewat suaranya. Kamu tadi masukin sesuatu ya ke dalam kotak saran? Kamu udah baca surat yang kemarin belum? Yang di Kota Saran? Yang mana? Oh, yang suaramu mengguncang jiwa itu. Nah, ya itu. Lebay banget sih menurutku itu. Mereka baca suratnya, Nin. Kak Raffi, sampai sekarang Rehan masih belum ada kabar. Apa aku penyebabnya? Ini mungkin jadi rekaman terakhirku. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma anak dari masa lalu yang kelam. Aku gak janji bisa menjadi seseorang yang sempurna. Tapi aku ingin menjaga jiwa ini tetap suci. Dan kalau bisa, tetap menyampaikan kebaikan bersamamu. Suara itu lagi, tenang, merasuk. Seolah setiap hurufnya membawa aku pada damai yang tak bisa dijelaskan. Entah bagaimana, setiap lafaz yang keluar dari bibirnya terasa seperti ayat yang ditujukan untuk jiwaku. Aku tak mengenalnya. Bahkan, aku tak tahu seperti apa wajahnya. Tapi, seakan Allah sengaja mempertemukan kami dalam cara paling rahasia lewat suara. Suara yang tak meminta balasan, tak menuntut pengakuan, hanya hadir dan meninggalkan jejak lembut di relung hati. Ya Allah, Alia, ternyata kamu ada di sini. Katanya mau ngurus inventaris masjid. Iya, Nin. Tapi tadi aku dengar suara itu lagi. Yang sama seperti minggu lalu, Nin. Suara apa sih? Kamu tuh kayak terhipnotis gitu setiap kali denger. Aku nggak tahu dia siapa. Tapi suaranya tuh setiap lafaznya bikin aku ngerasa kecil, tapi terlindungi. Rasanya tuh kayak Allah lagi dekat banget. Kamu suka ya sama yang punya suara itu? Enggak, Nin, bukan suka. Aku cuma merasa suara itu bikin aku ingat terus sama Allah. Kadang suara itu lebih nyembuhin daripada ceramah. Wah, ribet ya kalau suka tapi nggak tahu siapa. Berat memang, tapi mungkin emang harus disimpan dalam diam. Hari ini, aku mendengar suara itu lagi. Di taman yang sama, di waktu yang hampir serupa. Suara yang membuat langkahku berhenti dan pikiranku berzikir dalam diam. Aku tidak tahu siapa dia, tapi seolah Allah menitipkan pesan lewat suaranya. Bukan cinta, mungkin belum, tapi kagum yang suci, yang membuatku ingin jadi lebih baik. Ya Allah, jika memang ini hanya kekaguman, cukupkan aku dengan rasa syukur. Tapi jika ini jalan menuju kebaikan, maka tuntun aku untuk tetap menjaga hati ini. Tidak ada manusia yang baik-baik saja. Ustadz, ini siapa yang bacain? Itu Raihan, anak baru dari media dakwah.
yang suaranya bikin kelepek-kelepek. Kamu suka? Raihan, Kenapa? berarti selama ini dia itu yang azannya bikin aku nangis waktu pertama sahur Ramadan. Iya, itu dia. Kenapa, Alia? Nggak apa-apa Ustadz, cuma baru sadar kadang suara itu bisa lebih dikenal daripada wajah. Namamu akhirnya punya wajah, Raihan. Suara itu ternyata berasal dari seseorang yang tak hanya baik hati, tapi juga penuh misteri. Tapi aku takut perasaanku tak seharusnya tumbuh, karena kagum bisa menyesatkan hati jika tak dikawal dengan iman. Aku tahu ini mungkin terlihat bodoh, tapi bagaimana jika aku tidak pernah menyampaikannya? Bukan untuk direspon, bukan untuk diketahui, hanya agar perasaanku tidak mengendap dan meledak dalam diam. Ini bukan cinta, ini bukan harapan, ini hanyalah rasa kagum yang kuikat dengan doa. Mungkin dengan menyampaikannya secara diam-diam, hatiku akan lebih tenang, dan aku bisa berhenti bertanya-tanya. Lia, kamu belum pulang? Belum, Nen. Tadi baru selesai beresin kertas. Kamu tadi masukin sesuatu ya ke dalam kotak saran? Lia, kamu yang nulis surat itu tentang suara yang menyenangkan hati? Iya, tapi aku nggak nulis nama. Aku cuma nulis perasaanku aja, Nin. Gak ada maksud lain. Aku tahu kamu bukan orang yang gampang buka hati, tapi kamu yakin hal itu gak bakal bikin kamu menyesal nantinya? Aku lebih takut kalau aku terus menyimpannya. Ini bukan soal dia tahu atau enggak, tapi ini soal aku yang gak mau perasaanku berubah arah. Jangan terlalu keras ke dirimu sendiri, Lia. Kamu juga manusia, dan manusia berhak merasakan hal itu. Aku tahu, tapi aku ingin tetap waras, dan menjaga hati adalah cara satu-satunya.
Rehan, Kamu Jar? gimana bro? Baik. Kamu udah baca surat yang kemarin belum? Yang di Kota Saran? Yang mana? Oh, yang suaramu mengguncang jiwa itu. Nah, ya itu. Lebay banget sih menurutku itu. Ya, yang isinya itu setiap adzanmu seperti menghidupkan langit di dalam dadaku. Suaramu bagaikan doa-doa yang mengalir. Sedangkan aku merupakan telaga sunyi yang bersyukur pernah mendengar. Ini Aduh. tuh. Siapa sih yang nulis kayak gitu? Puitis banget menurutku. Ya sih, kayaknya bukan anak Secret deh. Soalnya gak berani ngomong langsung gitu. Alia, Gimana kalau gini saja? Nanti aku coba selidiki ya. Siapa tahu orang itu merupakan salah satu penggemar rahasiamu bro. Hah? Duh, gak usah dejar. Aku juga takut kalau orang itu gak nyaman. Anggap aja itu doa. Oke lah kalau gitu. Iya, Jar. Ya udah. Aku masih ada urusan nih bro. Iya. Lanjut dulu ya. Iya. Oke. Hati-hati, Jar. Alia, kamu kenapa? Mereka baca suratnya, Nin, yang kamu tulis buat Rehan. Iya, aku pikir itu akan dibaca sama pengurus secara diam-diam. Aku nggak nyangka dia juga baca. Dan ditertawakan. Alia, surat itu bagus. Gak ada yang salah dari rasa kagum. Kamu nggak bermaksiat. Kamu hanya menulis rasa syukur atas suara yang menenangkan hati. Tapi aku malu, Nin. Gimana kalau dia tahu kalau itu aku? Nanti dia pikir aku aneh, sok puitis, sok suka. Kalau dia berpikir begitu, berarti dia gak layak buat dikagumi. Aku bukan cuma kagum, tapi aku merasa lewat suaranya Allah tuh jawab doaku. Doa yang tak pernah aku lafadzkan, tapi aku tulis dalam hati. Kamu masih bisa tulis lagi. Kalau nggak bisa bilang ke orang, sampaikan saja ke Allah. Aku mau hapus catatan tentang dia. Kamu yakin itu solusinya? Aku nggak tahu, tapi mungkin ini jalan buat jaga hati. Mungkin rasa kagum ini harus dikubur sebelum berubah menjadi perasaan yang lebih dalam. Jika aku menyimpan rasa ini salah, maka angkat ia dari hatiku. Tapi jika rasa ini adalah bagian dari jalanmu, maka tuntun aku untuk tetap diam dengan taat. Kak Raffi, Oh ya, gimana ini kak? kenapa? Sampai sekarang Rehan masih belum ada kabar. HP-nya mati, jadi sulit dihubungi. Gini, kita itu jangan langsung berburuk sangka. Bisa jadi butuh waktu untuk sendiri. Ya Allah, aku tak tahu apa yang terjadi. Suara itu menghilang. Dia tak datang ke masjid, tak ada kabar.
Apa aku penyebabnya? Jika benar, ambillah rasa ini. Tapi jika tidak, lindungi dia dalam penjagaanmu. إفره النور أتانا والضياء أما الزمان وجموا كيف يتيمون يملأ الدنيا أمانا إفره النور أتانا والضياء أما الزمان وجموا كيف يتيمون يملأ الدنيا أمانا إفره النور أتانا. Ini mungkin jadi rekaman terakhirku. Maaf untuk semua harapan yang kupatahkan. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma anak dari masa lalu yang kelam. Yang orang lain kira sudah sempurna hanya karena suaraku. Kamu bukan siapa-siapa. Iya. Kamu nggak tahu. Udah berapa banyak orang yang dengerin suara kamu dan berhenti nangis? Kamu dengerin dari tadi? Aku bukan sekedar dengar. Aku merasa setiap huruf yang kamu lafadzkan seperti doa untukku. Tapi kamu nyerah hanya karena kamu pernah jatuh. Kamu gak ngerti. Aku ngerti. Aku pun jatuh. Aku juga pernah takut. Aku pernah merasa kecil. Tapi aku sembuh. Salah satunya karena suara kamu. Kamu yang nulis surat itu? Iya. Aku yang nulis itu. Aku nggak ingin membuatmu terbebani. Tapi aku cuma ingin bilang bahwa suara kamu membimbingku untuk kembali kuat. Alia, Iya, Raihan. aku gak janji bisa menjadi seseorang yang sempurna. Tapi aku ingin menjaga jiwa ini tetap suci. Dan kalau bisa, tetap menyampaikan kebaikan bersamamu. Kita jalan sendiri-sendiri dulu, Raihan. Kita sama-sama punya tugas. Jika doa kita sama-sama menuju Allah, insya Allah kita nanti mungkin akan bertemu di ujung yang sama. Kini aku tahu, bukan wajah yang membuatku bertahan, tapi suara. Suara yang tak pernah meminta balasan. Suara yang menuntunku untuk lebih mengenal sang pemilik segala rasa. Dan dalam diam, aku tetap berdoa. Semoga suara itu selalu menjadi jalan cahaya. Bukan hanya untukku, tapi untuk semua. Aku simpan ini. Aku salin dari surat yang kutemukan waktu kamu nggak sadar kamu tidur. Aku gak berani baca semua.
Tapi satu kalimat ini selalu aku ulang tiap kali aku ragu. Kau mungkin tak tahu, tapi suaramu menyelamatkanku dari kesengsaraan. Aku pamit, Alia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kini aku tahu, rasa kagum yang dijaga bisa menjadi jalan ibadah, dan suara yang disampaikan dengan keikhlasan bisa menjadi jembatan antara dua jiwa yang mencintai Allah.